Assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan mengajak berbincang-bincang dengan seseorang. Mau tahu siapa? Jeng jeng. Ini dia seseorang yang akan saya ajak bincang. Dia adalah adik saya tercinta. Apa kabar? Alhamdulillah. Kali ini saya akan mengajak adik saya berbincang-bincang. Tonton terus videonya ya. Sekarang kamu sudah besar, sudah dewasa gitu. Peka nggak sih terhadap perasaan kamu sendiri? Misalnya marah, bete atau apa, peka nggak sih? Sering peka. Dan apa yang sering kamu lakukan terhadap perasaan itu sendiri? Ya, Kalau misalkan marah, kamu ngapain? Kamu lagi bete ngapain gitu? kalau misalkan bete tuh saya dengerin musik, seringnya sih dengerin musik, menyendiri di kamar. Terus kalau udah dengerin musik tuh kayak ngebangun mood lagi gitu. Tapi musiknya tuh musik yang apa? Happy yang gitu. happy yang asik-asik, pokoknya yang keras-keras lah. Nggak dengerin musik yang mellow. Soalnya kalau misalkan dengerin musik yang mellow tuh kayak ke bawah suasana gitu loh. Jadi si betenya tuh awet kalau misalkan dengerin musik yang mellow. Jadi lebih senang menyendiri gitu ya, daripada misalnya main keluar gitu ya, lebih senang menyendiri. Iya. Oke. Selanjutnya, bisa membaca orang lain, bisa nggak sih? Dan apa yang akan kamu lakukan terhadap orang lain tersebut? Misalnya si orang tersebut itu memberikan sikap yang agak berbeda atau celetukan yang membuat kamu merasa bisa membaca orang lain begitu. Terkadang baca, terkadang nyeleweng sih. Dan apa yang kamu lakukan terhadap orang tersebut? Misalnya lagi ngumpul-ngumpul, tiba-tiba orang tersebut yang celetuk gitu. Dan kamu tahu apa maksud si orang itu dan apa yang kamu lakukan terhadap orang tersebut. Meskipun celetukan itu bukan buat kamu tapi buat teman-teman kamu yang lain gitu. Tapi posisinya kan kamu bisa membaca orang lain itu gitu. Dan apa yang kamu lakukan? Tergantung sih, kalau misalkan dia lagi pengen ngeladenin ya jadi apa, ngeladenin di apa, dijawab gitu. Kalau misalkan lagi bad mood, lagi malas ngomong ya biarin aja, tahu aja. Jadi lebih tapi masih diam di tempat di situ atau pergi gitu ya. Jadi aku tuh bisa ngeliatin dari ekspresi. Kalau misalkan aku nggak suka sama orang, ya udah diam tapi nggak langsung. Jadi masih bisa menghargai diri. Ya, meskipun senyum juga itu senyum. Palsu. Oke. Pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan yang nomor 2. Mudah tersinggung gitu. Mudah tersinggung apa enggak sih? Kan kita manusia biasa pasti punya perasaan seperti itu. Tapi bagaimana cara kamu menanggapi perasaan tersinggung tersebut? Setelah sekian lama Dari pengalaman? diperhatikan atau di apa ya? Sadari. Sebenarnya aku tuh mudah tersinggung orang. Tapi Tapi menyikapinya dengan langsung langsung. enggak sih, cuma kalau di saat itu aku emang diem, nggak ngomong. Tapi pas kalau udah ke rumah kayak kepikiran, tapi nggak langsung ngomong. Nah, kalau misalkan ngomong itu nanti udah lama baru ngomong. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang ganjil tuh dibiarin aja dulu, Jadi dipendam dulu gitu ya. nanti kalau misalkan udah pas waktunya baru ngomong. Terus kalau udah ngomong ya udah kayak nanti Oke. Itu mengenai perasaan, sekarang mengenai kesehatan gitu. Peduli nggak sih dengan kesehatan kamu dan apa yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatan kamu sendiri? peduli. Kan sekarang posisinya kerja jauh dari kota atau dari keluarga gitu. Gimana cara menjaganya? Sering olahraga kah atau bagaimana? Aku orangnya mageran. Jadi kalau misalkan dibilang sering olahraga nggak ketemu olahraga sama sekali ya. Cuma lebih ke ngejaga pola makan aja sih. Kalau misalkan lagi pengen pedas ya sewajarnya aja lah, nggak perlu. Soalnya lagi rentan penyakit ya. Jadi lebih mementingkan kesehatan. Jadi cuma memperhatikan pola makan aja ya. Ya pola makan, tidur juga. Soalnya kalau misalkan kurang tidur aku tuh suka pusingnya tuh kayak nyeri banget gitu. Terus jadi bad mood, jadi marah nggak jelas. Oke, jadi kesehatan itu mempengaruhi rasa emosional gitu ya. Yes, Jadi yes. mempengaruhi mood juga gitu. Nah, kemudian tadi dari pola makan, memperhatikan pola makannya aja atau waktu-waktu makan diperhatikan atau tidak gitu. Kalau misalkan Tepat waktu atau tidak? kalau misalkan lagi kerja, kan sekarang aku lagi kerja. Jadi pola makannya tuh diatur. Jadi punya waktu gitu ya, Iya. misalnya pagi gitu. Jadi kalau misalkan pas aku lagi nganggur kemarin, ya sepengennya aja makannya nggak teratur gitu. Tapi kalau Segimana sekarang, ini? kalau udah kerja kan, waktunya kan Waktunya ditarget gitu ya? kalau kerja butuh tenaga kan, jadi harus
asupan makanannya itu harus sesuai gitu. Iya. Biar tetap semangat dan juga Nah itu jadi makanan itu berpengaruh banget untuk kesehatan dan juga mood gitu ya, dan perasaan kita juga gitu, biar kitanya tidak tidak negatif thinking gitu terhadap apa yang akan kita lakukan. Karena kalau misalkan perutnya lapar gitu, kita jadi berubah, kan ada iklan gitu ya, kalau misalkan lapar jadi agak galak gitu ya, jadi berubah, jadi marah-marah gak jelas. Jadi makan itu memang harus dijaga gitu, baik dari waktunya ataupun pola makan ya, jenis-jenisnya gitu kan. Misalkan ada yang alergi gitu ya, atau misalkannya makan nasi tapi sama seblak gitu kan, itu kurang nyambung gitu ya, karena karbo. jadi biasa makan seblak lada gitu ya, jadi agak kurang nyambung gitu. Jadi pilih makanan yang benar-benar sehat dan yang benar-benar makanan yang bisa menjadikan sumber energi tenaga untuk menjalani aktivitas Ya, sehari-hari. usahain sih kalau makan misalkan sama sayur-sayuran. Sayur-sayuran sama daging gitu ya, 5 sehat 4 sempurna gitu. Ini sudah pola makan terus emosi. Sekarang pernah gak sih jadi pendengar seseorang, dan apa yang kamu rasakan ketika ada teman atau siapa yang tiba-tiba curhat gitu? Sering jadi pendengar. Satu orang atau banyak orang itu? Kalau di kumpulan satu orang sih, maksudnya tuh kayak beda waktu, banyak orang tapi beda waktu, jadi seorang-seorang gitu. Misalnya teman gitu sering banget gitu curhat gitu kan ya, curhat. Aku tuh kalau jadi pendengar orang tuh kalau misalkan ketemu nggak lewat. handphone. Jadi kalau misalkan lewat temen kan nggak kuku gitu ya, ceritanya tuh nggak kayak nggak nyangka gitu. Jadi kalau misalkan kita ketemu baru kita curhat. Terus sekarang kan udah pada gede, udah pada punya kesibukan masing-masing. Jadi si waktunya tuh kan jadi berkurang sebetulnya gitu. Jadi jarang banget ketemu, sekalinya ketemu jadi pendengar seseorang aja mereka. Dan apa sih yang kamu rasakan ketika kamu bisa menjadi pendengar yang baik? Misalnya ada nggak sih teman yang pernah curhat ke kamu satu kali, tapi tiba-tiba dia curhat lagi, dia ketemu curhat lagi sampai sekarang, ada nggak sih? Enggak. Oke, ketika kamu menjadi pendengar orang lain, apa yang kamu rasakan? Tergantung ceritanya ya. Kalau misalkan ceritanya tuh yang kayak mengundang emosi tuh ya ikutan emosi. Kalau misalkan ceritanya yang kebahagiaan ya ikut bahagia. Apalagi kalau misalkan yang ceritanya itu teman dekat sahabat gitu. Jadi si emosional tuh dapet banget gitu. Kecuali kalau misalkan kita baru kenal gitu. Temen dekat sih cuma temen doang. Senang nggak sih gitu bisa mendengarkan orang lain? Pastinya sih senang. Berarti sering juga dong ngasih nasihat kayak gitu, meskipun sedikit gitu nasihatnya. Pernah nggak sih gitu, bukan sering, pernah nggak sih gitu? Pasti lah. Pasti kalau misalkan ada seseorang yang cerita, pasti ada pasti ada masukan untuk si Orang tersebut dari yang orang tersebut ceritakan. Pasti ada kata-kata yang membangun ya, cerita ya itu. memang karena orang lain curhat atau berbicara ke kita itu pasti ada maksud dan tujuannya, pengen ada jalan keluar gitu. Iya. Setelah sekian kali bisa menjadi pendengar orang lain, pernah nggak sih membocorkan curhatannya kepada orang lain? Enggak lah. Menjaga rapat-rapat gitu ya. Dan mungkin itu adalah salah satu kenyamanan orang lain untuk curhat sama adikku tercinta. Tadi memberikan nasihat orang lain. Sekarang nanya nih, kamu itu termasuk orang yang menerima gak sih kalau dikasih nasihat orang lain? Nah, orang lain di sini tuh banyak, misalnya kakak, terus orang tua, teman, atau pacar, atau siapa gitu. Tergantung sih, kalau misalkan aku bisa menanganinya dengan baik terus dikasih nasihat tuh kayak ngeyel gitu. Ngerti gak sih? Kayak, apa sih? Kamu juga udah tahu, bisa ngomong gitu. Tapi kalau misalkan aku emang benar-benar kurang paham sama kondisi tersebut, ya aku bisa nerima semua. Berarti gimana situasinya? Iya. Oke. Jika Anda berbuat salah, berani atau tidak untuk minta maaf? Berani sih. Pernah? Sering. Sama siapa? Banyak. Cerita teman kerja atau teman main, sering sih. Sering. Soalnya kan sebelum aku minta maaf tuh jadi kepikiran gitu. Tapi setelah aku minta maaf ya, entah itu orang yang mau memaafkan atau tidak, yang penting aku udah minta maaf gitu. Tapi sering melakukan, maksudnya di sini kesalahan yang berbuat salah yang bukan hal yang besar gitu ya, misalnya hal yang kecil gitu. Tapi sering meminta maaf, tapi diulangi lagi atau tidak kesalahan tersebut gitu. Misalnya di kosan misalnya sama 2 orang gitu kan, kamu lupa nih nyimpen sepatu gitu, itu kan hal kecil gitu. Sering diulangi lagi atau tidak lupa menyimpan, jadi langsung diperbaiki gitu ya. Oke. Tadi mendengarkan curhatan orang lain, sekarang pasti tiap manusia punya unek-unek gitu. Lebih memilih memendam atau menceritakan atau bagaimana? Biasanya keseringan aku tuh kalau misalkan punya unek-unek kayak pendem dulu, nungguin dulu kondisi yang sesuai, Emosi reda gitu ya. terus sesuaiin sama emosi aku. Setelah emosi aku stabil, ya udah keluarin aja semuanya. Sama siapa? Misalnya nggak suka terhadap sesuatu, langsung misalkan dipendam dulu, tapi kamu langsung menceritakan kamu nggak suka hal tersebut, atau lebih memilih cerita sama orang lain? Enggak sih, langsung ke orang tersebut. Misalkan orang tersebut tuh melakukan apa yang aku nggak suka, aku berusaha sebisa mungkin dengan bahasa yang Baik. tidak akan menyinggung perasaannya,
berusaha untuk menyampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh. Oke, jadi lebih suka dipendam dulu tapi nanti gitu ya. Jadi dipendem Dalam jangka berapa lama gitu? Misalnya seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. enggak sih, seminggu kayaknya. Tapi punya nggak sih unek-unek yang lebih besar yang gitu tah? Dipendam, pasti yang lebih memilih dipendam dulu. Itu berapa tahun? Ada nggak sih unek-unek yang belum tersampaikan sampai sekarang? Itu udah berapa lama itu? Yakin? Nggak ada unek-unek? Swear. Maksudnya unek-unek yang bukan sama teman, misalnya sama orang tua, sama tetangga, Nggak misalnya. ada. Gak ada unek-unek yang lain? Yakin? Sesuatu pertanyaan yang mungkin sulit membingungkan semua orang, termasuk saya sendiri, karena saya juga tidak tahu apa sih kekuatan dan kelemahan kamu. Sadar gak sih dengan apa yang kamu miliki? Kelebihan dan kekurangan kamu. Contohnya di rumah kita ada 4 orang, dalam 2 ada aku dan kamu. Apa sih kekuatan kamu di rumah? Misalnya kelemahan kamu belum bisa masak, apa kekuatan kamu di rumah? Kebahan? Kayak misalkan kalau misalkan tanya kekuatan sama kelebihan sama kekurangan kekurangan sama kelebihan. Tahu? Bisa nggak sih dijawab? Apa ya? Kalau misalkan pertanyaan ini diajukan juga saya juga tidak tahu gitu ya. Tapi menurut pandangan saya, kita sudah 20 berapa umur? Ceng-ceng tahun gitu ya. Kekuatan dia waktu dia sekolah, dia aktif banget, super aktif, hiperaktif. Aktif, pokoknya aktif banget waktu di sekolah. Dan kelemahan dia adalah ya gitu di rumah. Apa sih yang dia nggak pernah bantu-bantu, gitu kelemahannya. Itu adalah kekuatan dan kelemahan yang saya tahu tentang dia. Tapi rumah bersih itu kagak siapa. Gue Ayo nak, sebelum saya menikah yang beres-beres semua adalah saya. bodo amat, gue mau tinggal sekolah. Ya begitulah kekuatan dan kelemahan dia. Baca yang keras. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur karena kenyamanan kita belum tentu bisa dirasakan oleh orang lain. Apa yang kita miliki sekarang belum tentu bisa dinikmati oleh orang lain, baik berupa materi, teori, dan kesehatan begitu. Karena di luaran sana banyak orang yang mungkin ingin seperti kita, dan kita juga sama ingin seperti kalian semua. Dan kita juga sering lupa pentingnya bersyukur. Kita sering tidak sadar dengan lupanya bersyukur, hanya bisa mengeluh begitu. Jadi salah satu cara untuk bersyukur adalah dengan cara kita sholat 5 waktu dengan tepat waktu, kemudian minimal tiap hari membaca kitab Al-Quran meskipun 1 ayat, agar hati kita lebih tenang, lebih terang, pikiran kita juga jadi lebih terang. Apalagi untuk seseorang yang jauh dari keluarga untuk sekarang karena mencari nafkah, jangan lupa untuk terus beribadah dan lain sebagainya. Dan intinya kita belum intinya apa yang kita miliki belum tentu bisa dimiliki oleh orang lain, dan begitupun sebaliknya. Intinya jangan lupa bersyukur. Oke, jangan lupa bersyukur. Dari kesimpulan obrolan kita tadi, yang harus kita ingat, kita hidup tidak sendiri dan tentunya membutuhkan orang lain, bantuannya juga gitu. Maka sebaiknya kita bisa menjaga perasaan orang lain agar orang-orang tidak menjauhi kita, kemudian orang-orang tersebut nyaman bergaul dengan kita, nyaman dengan dekat dengan kita, kemudian ya ngobrol gitu ya. Karena yang bisa menolong kita itu adalah orang lain, misalnya kita sedang sakit ataupun yang lainnya. Orang lain di sini tuh bukan orang lain, orang jauh, hanya teman, tapi keluarga gitu, suami atau istri itu adalah orang lain, anak juga gitu, dan masyarakat luas. Maka dari itu sebaiknya karena kita sesama manusia yang punya hati, diberikan akal juga, kita juga punya hak dan kewajiban yang sama terhadap sesama manusia. Maka sebaiknya kita bisa menjaga hati orang lain dari lisan kita, dari sikap kita, agar orang lain ya nyaman dengan kita begitu. Dan itu juga salah satu yang dianjurkan dalam ajaran juga gitu ya. Kita harus bersilaturahmi agar umur kita dipanjangkan, rezeki kita juga diluaskan gitu ya, lancar gitu. Silaturahmi itu banyak halnya, misalnya komunikasi dengan sesama gitu, bukan hanya silaturahmi dengan orang lain, bukan hanya silaturahmi lewat sosial media saja, tapi ya dengan tetangga, dengan pasangan kita gitu ya. Ngobrol, komunikasi itu adalah sebuah silaturahmi yang nantinya akan menjalin suatu hubungan yang lebih harmonis lagi, lebih erat, lebih mengenal satu sama lain, dan kita bisa mengenal orang lain dan orang lain juga bisa mengenal kita, sehingga kita bisa saling menjaga rasa perasaan satu sama lain.
Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih untuk adikku tercinta yang mau meluangkan waktunya sedikit. Kemudian ada anak kecil yang tidur dan ada serangga-serangga yang mulai berterbangan karena ini adalah malam hari dan saya juga pakai jaket. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.